Mereka sengaja menyembunyikan, mereka sengaja tidak memberitahukan, adalah karena mereka juga berharap bahwa ya dengan ketidaktahuan orang-orang tentang perceraian mereka bisa mendapatkan sebuah keuntungan finansial. Kalau kita lihat sosial medianya, terlihat bersama. Dan mereka terlihat nggak ada apa-apa. Salah satu diantaranya ini itu merasa bahwa lingkungan yang sekarang dia ini hidup, itu bukan lingkungan yang dia inginkan. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya bersama dengan teman-teman dari Silet, Indigo, dan mereka kesini menanyakan perihal ramalan saya tentang artis yang sebenarnya mereka itu sudah bercerai, tapi tidak tampak atau tidak dipublikasikan. Dan saat saya tidak menyebut nama, banyak orang yang berkomentar, apakah itu Baim dan Paula? Betulkah mereka salah satunya? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Ya, ini kan banyak yang spekulasi ya, tapi secara garis besar dirimu melihat ini kasus sudah biasa seperti ini kalau public figure diam-diam dulu terus tiba-tiba. Cinta dan perasaan itu terkadang memang sifatnya sangat personal. Dan saat mereka memiliki satu hal yang akhirnya membuat cinta dan perasaan ini tadi terganggu, mereka merasa bahwa itu bukan merupakan konsumsi masyarakat juga. Mereka kadang masih bingung, para selebriti ini, bahwa mereka harus mewakafkan seluruh jiwa raganya dan juga jati dirinya ke masyarakat atau fans ya, atau tidak. Nah, tapi mereka ini memiliki kebutuhan yang sama seperti semua manusia. Perasaan mencintai dan ingin dicintai, perasaan ingin disayangi dan juga diperjuangkan, yang walaupun dengan casing wajah yang terlihat lebih cantik, lebih ganteng, lebih pandai berakting atau bermusik, tapi mereka sebenarnya sama persis seperti kalian semua, para penonton yang juga ya nggak memiliki rupawan yang sama dan memiliki skill yang sama. Mereka di dalam hati itu sama-sama manusia. Nah, terkadang mereka menyembunyikan itu dengan alasan karena mereka nggak mau orang-orang ini tahu, dan terus kemudian mereka akan nyinyir dan mereka pun menjadi akhirnya terganggu. Karena perasaan mereka pun akhirnya didrive juga oleh komentar orang-orang yang ada di sekitarnya. Akhir-akhir ini kita tahu bahwa Thoriq Halilintar dan Alia itu sempat juga nunjuk lawyer untuk menuntut orang-orang yang menuduh mereka berdua itu hamil, terus kemudian menikah karena alasan itu. Nah, ini kan satu hal yang ya itu tekanannya nyata. Jadi kalau ditanya apakah memang ada perceraian atau tidak, dan apakah perceraian itu ditunjukkan atau tidak, sebenarnya lebih kepada kita juga harus tahu bahwa perceraian itu pun disebabkan bisa saja oleh para netizen juga. Nah, tapi yang pasti selain itu, mereka sengaja menyembunyikan, mereka sengaja tidak memberitahukan, adalah karena mereka juga berharap bahwa ya dengan ketidaktahuan orang-orang tentang perceraian mereka bisa mendapatkan sebuah keuntungan finansial. Atau mereka bisa terhindar dari sebuah tuntutan karena mungkin saja mereka sudah terikat kontrak untuk sekian waktu sebagai suami istri. Yang mana kalau mereka nanti bercerai, ya otomatis kontrak akan batal atau mereka akan harus membayar sejumlah penalti. Itu yang terjadi. Mas, tapi dari perceraian ini kira-kira ada kerugian atau dampak yang besar gitu dibilang karena ada kontrak atau apa gitu? Kalau dari beberapa artis yang ada di pikiran saya saat saya menyebut itu ya, sebenarnya bisa saja memang seperti itu. Karena artis ini itu memang lumayan memiliki banyak sekali endorsan, dan selama ini itu memang kontennya sama si pasangannya ini ditunjukkan kalau mereka ini sering bersama, bahkan dengan anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Jadi kalau saya pikir sih mereka pun merasa bahwa ada sebuah tanggung jawab juga. Kalau mereka tunjukkan mereka berpisah, ini akan jadi sebuah perkara yang besar. Ini masih mesra nggak sebenarnya hubungan mereka? Kalau saya pikir ya, kayaknya mereka ini masih mesra. Jadi kayak mereka ini sudah memutuskan untuk ya sudah kita berpisah, tapi kita jangan tunjukkan ini di depan umum ya, di depan masyarakat ya, seperti itu. Kalau dibilang perasaan sebenarnya ada ya. Tapi mungkin karena mereka merasa ada sebuah perbedaan yang lebih besar daripada perasaan itu, maka mereka lebih memilih untuk ya sudah kita berpisah. Tapi saat mereka bersama, mereka sebenarnya kompak, baik-baik saja. Mungkin kalau kita ingat itu dulu banyak kan artis-artis yang memang sudah berpisah, tapi pas mereka di depan kamera pun mereka ini, tapi udah dinyatakan berpisah ya. Contohnya kalau dulu saya lihat yang lumayan berhasil dalam membesarkan anak itu, ya Mas Deddy Corbuzier dan Kalina Oktarani ya. Waktu itu kan mereka sudah menyatakan berpisah, tapi anaknya pun masih bisa saling
ketemu gitu. Baik-baik. Tapi kalau yang ini tuh orang nggak tahu kalau mereka ini berpisah. Cara berpisahnya ini secara agama lahir batin itu mereka masih terikat sebenarnya atau gimana? Kalau saya pikir sih, kalau secara agama ya sudah berpisah ya mungkin ya. Tapi kalau secara lahir batin ya mereka punya perasaan, tapi perasaan udah berbeda kalau saya lihat. Bahkan mungkin yang satu ini mungkin nggak tinggal serumah dengan yang lainnya. Dinya berarti udah bisa ranjang juga ya? Iya. Dan pertanyaannya kan ini Mbak Imbong atau bukan, betul kan? Nah, saya ingin tunjukkan bahwa sebenarnya bukan. Yang saya maksud bukan Mbak Imbong. Tapi apakah Mbak Imbong punya permasalahan sama? Saya harus buka kartu. Tapi yang pasti, yang saya maksud di sini adalah di depan kamera mereka ini terlihat bersama. Mbak Im dan Paula kan udah jarang bersama kan? Ya, berarti bukan mereka. Kalau kita lihat sosial medianya terlihat bersama. Dan mereka terlihat nggak ada apa-apa. Jadi bukan selebgram yang echo chamber dalam artian kayak tadi saya ketemu sama teman saya yang seumur, terus saya tanya tentang Fuji tahu nggak? Dia nggak tahu, tapi Atta Halilintar tahu. Terus kemudian waktu saya tanya Ria Ricis, dia juga nggak tahu, tapi somehow dia tahu tentang Vanessa Angel. Seperti itu. Penyebabnya apa? Kalau saya bilang sih, pertama jarak ya. Salah satu diantaranya ini itu merasa bahwa lingkungan yang sekarang dia ini hidup, itu bukan lingkungan yang dia inginkan. Jadi dia pengen kembali ke lingkungan awal tempat dia itu dulu berasal. Tidak nyaman dengan kondisi yang sekarang ini. Bisa jadi mungkin saja ya tidak nyaman dengan dunia keartisan. Bisa saja seperti itu. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi, mereka ini tadinya memiliki banyak kesamaan dalam tujuan, tapi ternyata di tengah jalan tujuannya berbeda. Dan dengan seperti ini tentu saja perlu sebuah rasa yang disamakan lagi agar mereka ini bisa bersama. Tapi saya lihat ini akan sulit. Apalagi kalau melihat bahwa yang satu ini salah satu pasangan ini orangnya itu santai, nah tapi yang satu lagi itu terlalu dominan. Tapi udah punya anak belum? Sudah. Udah ya? Udah gede-gede anaknya? Gede atau kecil kan relatif, tapi yang pasti belum remaja. Masih kecil, ya. Nah, nih kedepannya itu akan resmi berpisah dalam waktu dekat? Saya belum bisa katakan dalam waktu dekat karena sepertinya ya tadi itu bisa saja. Mungkin kita akan bisa lihat saat misalkan ini mereka tuh sedang dalam kondisi yang ya emang gitu? memang hangman ya terbalik ya. Ya mereka ini dalam kondisi nggak bisa bergerak. Jadi kalau saya pikir kita baru akan melihat di akhir tahun nanti ya saat mungkin salah satu kontraknya udah selesai gitu. Oh, oke. Jadi sebatas kontrak. Ya, dan kalau menurut saya sih ya, di sini itu sebenarnya nggak apa-apa. Siapa tahu dengan seperti ini mereka akhirnya jadi baikan lagi, terus ya akhirnya bersama lagi gitu. Yang kalau saya pikir itu lebih baik untuk anak-anaknya. Karena anak-anaknya ini lucu-lucu. Ya yang kalau saya kira sebenarnya kalau mereka di dunia entertainment masa depannya akan bagus lah. Terkadang kita baru menyadari ketidakcocokan setelah sekian lama pernikahan. Dan mungkin saja itu di awal adalah banyak ketidakcocokan yang terus kemudian dipaksakan, terus kemudian akhirnya membuat ya, oh ini masih bisa ditolerir, tapi ternyata enggak gitu. Pernikahan ini adalah satu, kalau saya kira proses yang sakral, melibatkan tidak hanya seorang laki-laki dan perempuan, apalagi saat mereka sudah memiliki anak, tapi juga melibatkan keluarga yang bersatu, dua keluarga yang berbeda terus bersatu. Saat mereka ini berpisah, sebaiknya mereka nggak hanya memikirkan kondisi mereka berdua, tetapi mereka pun memikirkan keluarga di antara mereka, anak-anak mereka, dan yang paling penting adalah orang-orang yang berharap mereka ini bersama. Maka untuk kalian semua yang sudah dalam pernikahan, jangan terlalu mudah untuk mengucapkan kata berpisah, mengucapkan kata bercerai. Ingat apa yang membuat kalian sampai di sini. Ingat apa yang membuat kalian bisa saling menyayangi. Dan jangan hanya gara-gara sesuatu yang terjadi di masa kini, kita lupakan banyak hal yang positif di masa lalu dulu. Dan ingat bahwa kalian harus juga menanyakan ke orang-orang sekitar kalian, apakah perceraian ini adalah yang terbaik untuk kalian. Ini yang ingin saya bacakan dan kalian bisa saksikan kontennya nanti dan konten-konten yang lain di tayangan Silet yang tayang hanya di RCTI. Untuk kalian yang dibacakan kartunya silahkan hubungi nomor di bawah sini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.